kalau saya pindahkan ke malam hari ya, karena tadi ada sedikit berbentrokan acaranya, jadi saya masih baru bisa saya selenggarakan pada malam hari ini. Hari ini tuh kita akan membahas mengenai eh, kejadian kegawat daruratan pada anak ya. Salah satunya itu mungkin sudah sering kalian temui gitu. Salah satunya adalah tersedak ya. Nah, ada yang pernah melihat anak kecil yang tersedak teh? Atau ada yang pernah mengalami kalau ada yang tersedak dibagaimanakan? Izin Ibu pernah. Bagaimanakan? Coba kira-kira. Izin Ibu, bantuan pertama ditepuk-tepuk pada bagian punggungnya. Ditepuk-tepuk bagian punggung. Oke. Ada lagi yang pernah berpengalaman? Ya, walaupun itu hal yang sederhana, namun kita harus bisa ya Teh ya. Karena kemarin baru kejadian tetangga saya. Dia nggak bisa menangani, mungkin biasanya anak itu selalu tersedak karena dia obesitas. Jadi dia makan sama orang tuanya, tapi dia makannya langsung satu. Apa makan apa tuh di satu tempat makan lah. Terus akhirnya dia kesedak sampai dia eh, meninggal di tempat kejadian. Jadinya kalau dalam keadaan tersedak itu bukan hal yang nanti juga nggak apa-apa gitu ya. Malah itu akan menimbulkan kematian kalau kita tidak bisa menanganinya ya. Jadi walaupun kita sebagai tenaga kesehatan, tapi kita juga sebagai ibu juga harus bisa ya bagaimana nanti penanganan tersedak eh, yang memang dalam keadaan darurat harus dibagaimanakan gitu ya. Oke, gitu kita bahas satu-satu cara-caranya ya. Nah, hmm. Oke, sudah terlihat ya ya. Jadi tersedak ini kita sebut dalam kegawatan pediatrik. Jadi bukan hanya tenaga medis yang mumpuni untuk bisa melakukan pertolongan tersedak, tapi kita sebagai orang tua nantinya, sebagai ibu nantinya, ataupun sebagai orang biasa di luaran sana gitu, kita harus bisa melakukan kegawat daruratan pada pediatrik. Salah satunya adalah pertolongan segera untuk anak yang tersedak. Ini definisinya, kalau kita lihat dari bahasa medisnya, tersedak itu choking gitu ya. Jadi di mana suatu kondisi masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Yang lebih sering tersedak itu pakai apa sih? Suka pernah lihat yang sering terjadi? Kira-kira teman-teman, apa kira-kira? Kalau di sini kan beberapa benda yang sering membuat tersedak pada anak itu potongan makanan kecil, kacang-kacangan gitu ya, duri ikan, baterai dalam berukuran kecil itu jika anak itu lagi suka mengambil sesuatu dan dimasukkan ke mulut gitu ya. Mungkin ataupun main-mainan itu sih jarang ya, cuman kadang-kadang ada bola backlen gitu ya, bola yang kecil ataupun rambutan ya gitu ya, ataupun mungkin ada yang makan anggur ya, itu yang memang dia langsung makan gitu tanpa dia kunyah, cepat-cepat makannya sambil bermain. Nah, mungkin akan ada terjadi kejadian tersedak ini ya. Gejalanya seperti apa? Gejala yang sering terjadi itu adalah pernapasan, gangguan pernapasan. Jadi gangguan pernapasannya ini tiba-tiba ya saat sedang bermain atau sedang makan seperti misalkan batuk. Kadang-kadang ada juga yang memang tersedak karena air minum. Nah, jadi air minum itu bukan masuk ke tenggorokan tapi langsung masuk ke alveolus, itu bisa saja. Kayak gitu, jadi, jadi bisa juga ditandai dengan batuk, sesak nafas, suaranya serak, yang apabila tidak ditangani dengan baik menimbulkan henti nafas atau bayi tampak biru dan pucat.
Itulah salah satunya kemarin tenaga saya seperti itu. Jadi mamahnya nggak paham bagaimana dia menangani anaknya yang tersedak. Dalam hitungan menit gitu ya, anaknya langsung apne dan memang tidak tertolong. Nah, itu yang harus dijaga. Apalagi kalau misalnya kita makan, memang kalau makan kan tidak boleh sambil berjalan gitu ya, memang makan sambil duduk. Nah, khawatir ada yang tersedak tadi ya. Nah, ini pertolongan pertama pada bayi atau anak tersedak. Tata cara yang disarankan yaitu dengan cara menepuk punggung. Tadi yang kata siapa tadi? Kata Seren. Seren bilang menepuk punggung gitu ya. Menepuk punggung juga salah satu yang disarankan ya. Menepuk punggung, menepuk dada, atau menekan daerah perut yang perutnya diganjel, ditarik ke atas ya. Itu untuk mengeluarkan sumbatan. Jika tidak ada perubahan, bisa dilakukan dengan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Tapi itu kan jarang ya, atau pembuatan napas buatan. Yang harus kita lakukan itu udah mengeluarkan dulu si yang tersedaknya, ya tadi gitu ya, dengan cara ditepuk punggung, ditepuk dada, ataupun ditekan perutnya diarahkan ke depan. Harus diperhatikan bahwa bayi berusia di bawah 12 bulan memiliki prosedur penanganan yang berbeda dengan anak berusia di atas 1 tahun ya. Karena memang bentukan dari paru-parunya juga pasti berbeda ya. Anak-anak yang memang masih bayi berbeda dengan anak yang udah di atas 1 tahun. Ini pada saat apa namanya? Pada saat ada anak yang tersedak, kita harus bisa menilai situasinya. Apa sih yang kita nilai situasinya? Yaitu kita biarkan bayi itu batuk, gitu ya. Jika bayi kan kadang-kadang ada bayi ya yang mbak apa dia tersedak karena air susu gitu, ibaratnya ketika dia air susu ibunya mancer dengan deras, si bayi itu tidak eh, tidak pada saat refleks menerannya tidak maksimal sehingga disebabkan batuk, ya bisa seperti itu atau muntah sehingga ada yang sisa-sisa cairan yang masuk ke dalam tenggorokan itu ada yang menyumbat di daerah pernafasannya sehingga dia tidak sepenuhnya mengalami kekurangan oksigen, namun dia biasanya akan dia batukan. Nah, biarkan dia batuk karena ini adalah cara yang paling mungkin efektif untuk mengeluarkan sumbatan. Mungkin kalian juga bukan anak bayi aja, mungkin kalian juga ya misalkan tiba-tiba lagi minum batuk, itu salah satu juga tanda dari tersedak, gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau memang kita ingin mengeluarkan dibatukan saja ya. Kemudian carilah gejala-gejala tersedak. Jika bayi tidak mampu menangis atau mengeluarkan suara, jalur pernafasan sepenuhnya tersumbat sehingga bayi tidak akan mampu mengeluarkan sumbatan dengan batuk. Nah, gejala-gejala lainnya menandakan bayi itu tersedak seperti misalkan mengeluarkan suara yang terdengar berat atau dianya kayak apa sih dia pengen mengeluarkan suara tapi tidak bisa, misalkan begitu ya. Terus memegangi tenggorokan karena dia nggak bisa bicara gitu ya. Jadi gitu ya, atau dia jadi ketika dia gitu dia membiru, nah itu salah satu tandanya dengan tersedak, ataupun bibir sama kukunya memucat itu juga salah satu tanda tersedak, atau misalnya dia langsung pingsan tidak tersadarkan diri itu juga mungkin salah satu gejala-gejala tersedak. Jadi itu yang harus dipahami dulu ketika kalian nanti ada di em, di tempat umum, di tempat makan, ataupun misalkan ada di bandara, ada di kereta api, di fasilitas umum, jika melihat ada anak yang memang seperti ini, nah kalian udah tahu menilai situasi bagaimana sih tanda-tanda gejala tersedak tersebut. Jadi kalau memang kita bisa memberikan bantuan, kenapa tidak kita memberikan bantuan ya. Kemudian jangan coba-coba mengeluarkan sumbatan menggunakan tangan. Oh anak saya tersedak anggur, langsung tangan kita dimasukin, nggak boleh. Ya, tidak disarankan. Jangan coba-coba mengeluarkan sumbatan dengan menggunakan tangan. Jangan coba-coba mengeluarkan sumbatan masukkan tangan ke tenggorokan bayi. Karena nanti dia malah akan ke dalam, malah akan tersumbat gitu ya. Kalau kita masukin ke dalam, tangan kita masukin ke tenggorokan, itu bakal takutnya nggak kecongkel, tapi dia malah masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke paru-paru. Akhirnya masuk ke tenggorokan. Tenggorokannya jadi rusak dan sebagainya. Jadi jangan pernah mengeluarkan sumbatan dengan tangan. Dan kalau memang ternyata sudah membiru dan memang kita tidak bisa melakukan apapun, ya hubungi layanan darurat jika memungkinkan. Jadi setelah yakin bahwa bayi tersedak tadi, langkah berikutnya yaitu melakukan pertolongan pertama darurat. Ya, jika bayi terlalu lama mengalami kekurangan oksigen, bayi akan kehilangan kesadaran.
Itu juga bisa langsung akan merusak keadaan otak dan sampai meninggal ya. Dalam situasi darurat seperti ini mungkin paling penting itu adalah kita memanggil tenaga medis terlatih sesegera mungkin, atau kalau orang tuanya punya bawa kendaraan di tempat makan itu segera dibawa ya ke rumah sakit terdekat. Nah, ini ada beberapa posisi ya untuk melakukan pertolongan pertama pada bayi di bawah 1 tahun. Ini untuk yang di bawah 1 tahun dulu ya. Nah, jadi posisikan bayi dengan benar saat melakukan pertolongan pertama pada bayi di bawah 1 tahun. Topanglah kepala dan lehernya selama melakukan pertolongan. Ditopanglah kepala dan lehernya selama melakukan pertolongan pertama. Langkah-langkahnya adalah selipkan satu lengan di bawah punggung sehingga kepala bayi tersangga oleh tangan dan punggung bayi bertumpu pada lengan. Jadi bayinya, bisa nggak bawa bayi ya, bayinya ditelungkupkan ya. Letakkan tangan yang satunya di sepanjang bagian tubuh bayi sehingga badan bayi diapit oleh kedua lengan. Gunakan tangan yang berada di bagian atas untuk menggenggam rahang bayi di antara jempol dan jari-jari tangan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tadi bahasanya adalah posisikan, selipkan satu tangan di bawah punggung bayi, jadi si bayi itu ada di atas tangan kita, sehingga kepala bayi itu tersangga oleh tangan kita, ya, sehingga punggung bayi itu bertumpu pada lengan. Jadi kalau misalkan dia di sini tangan, ininya bayi berarti ditaruh di atasnya ya, seperti yang gambar seperti ini. Kemudian lengan yang satunya di sepanjang bagian tubuh bayi sehingga badan bayi diapit di antara kedua lengan. Nah, seperti ini. Ya, jadi si bayinya tidur di atas lengan ibunya, di lengan penolong ya. Perlahan balikan bayi sehingga bayinya telungkup pada lengan yang satunya, tetap topang kepala bayi pada rahangnya. Kemudian letakkan lengan di atas paha untuk topangan tambahan untuk memastikan kepala bayi lebih rendah dari keseluruhan tubuhnya. Jadi posisikan si kepala itu telungkupnya lebih rendah kepala daripada badannya dia. Seperti ini. Ini itu dia lebih telungkup. Jadinya dengan kita posisi tangannya ini ada menyanggah di sternumnya di sini. Ya, di lehernya. Yang namanya ini yang disebutnya dengan black blow. Ya, black blow itu lay baby face down on your forearm using heel of one hand, give firm back lock between the shoulder blades. Jadi ditekan untuk daerah punggungnya. Ya, jadi nanti kalau pada melihat yang tersedak, telungkupkan seperti ini, tapi tangan ibu jarinya ada di daerah sini, ya. Kemudian si tangan Ita ini menekuk daerah punggungnya, ya. Kemudian yang kedua ini adalah namanya chest thrust. Jadi lay baby face up on your forearm. Seperti ini ditidurkan ditopang di atas tangan kita. Kemudian dengan 2 finger in the center of baby chest, di tengah-tengah paru, di tengah dadanya. Ya, 2 finger in the center of baby berarti di tengah-tengah chestnya. Kemudian compress the breastbone 1,5 inci. Dikompres ya, ditekan gitu ya. Jadi ini untuk anak yang kurang dari 1 tahun. Kemudian selanjutnya lakukan 5 tepukan punggung atau back blow. Tepukan pada punggung membuat tekanan dan getaran pada jalur pernapasan bayi yang dapat mengeluarkan benda yang tersedak. Jadi ditepuk gitu ya. Tepukan pada si punggung. Jadi bukan tapi ditepuk begini. Ya, ditepuk tapi di daerah tangan kita ini. Itu untuk melakukan tepukan punggung pada bayi di bawah 12 bulan. Jadi ini syaratnya untuk anak-anak yang 12 bulan. Gunakan tumit tangan untuk menepuk punggung bayi dengan kuat di antara belikat. Di belakangnya ada tulang belikat. Nah, di antara itu pastikan kepala bayi ditopang dengan benar saat melakukan tindakan ini. Jadi kepala bayinya dia telungkup, tangan kita yang ini menekan daerah punggungnya ya, daerah depan seperti itu. Kemudian ulangi gerakan ini sampai 5 kali. Jika benda tersebut tidak ujungnya, lakukan hentakan dada di chest thrust. Jadi dihentakan. Kalau tadi kan hanya didorong-dorong gini aja ya. Kalau nanti dihentakan lebih keras lagi. Ya, itu sebanyak 5 kali. Atau yang namanya dengan chest thrust. Seperti ini ya.
Jadi tangannya lebih besar. Kalau yang ini kan apa namanya? Kalau ini kan di daerah sini hanya dihentakkan saja tangan kitanya ya. Kalau di sini kita diangkat sedikit tangan ininya, kemudian kita hentak. Kemudian kembalikan posisi bayi seperti ini. Sebelum melakukan hentakan dada, Anda harus membalikan bayi kembali untuk melakukan letakkan tangan yang sebelumnya digunakan untuk menepuk 5 kali di sepanjang punggung bayi dan pegang bagian belakang kepala bayi dengan tangan Anda. Kemudian perlahan balikan bayi dan menjaga tangan dan lengan tetap menempel pada bagian tubuh. Kemudian rendahkan lengan yang menyangga punggung bayi sehingga bertumpu pada bayi. Jangan lupa pastikan kepala bayi lebih rendah dari seluruh. Jadi tadi setelah kita tepuk, kita balikan, tapi tetap posisinya kepalanya lebih rendah dibandingkan badannya. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita kasih hentakan di dada. Kalau tadi kan di punggung ya, Teh. Sekarang dengan di dada. Jadi diletakkan dengan dua jari saja atau 3 jari boleh di tengah-tengah dada bayi, tepatnya di bawah puting. Dorongnya ke arah dalam, ya, ke arah dalam. Itu biasanya kalau takutnya anak kecil yang mungkin dia memasukkan sesuatu yang tanpa kita lihat, ya. Kalau 6 bulan, 7 bulan kan lagi suka ya dia, di bawah 12 bulan tuh, 7 bulan, 8 bulan tuh lagi suka memasukkan sesuatu barang kan, gitu ya. Nah, itu letakkan 2 jari dorong ke arah dalam dan atas, berikan hentakan yang cukup pada bayi sedalam 4 cm. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras juga akan merusak dari si paru-parunya. Jadi eh, apa kurang lebih 4 cm tapi secara lembut. Didorong ya, bukan dipadat tapi didorong gitu. Ya. Nah, itu dorong ke arah dalam. Saat menghentakkan dada bayi, pastikan gerakannya kuat dan terkendali seperti menyentak-nyentak tak beraturan. Jadi kan kalau bukan bukan begini ya, tapi begitu gitu dorong gitu ya. Nah, itu adalah untuk bayi yang kurang dari 12 bulan. Ya. Kemudian, kalau memang belum keluar juga, ulangi hingga sumbatannya keluar. Lakukan 5 tepukan di punggung dan 5 hentakan di dada. Jadi selang-seling setelah apa? Punggung, telang ini lagi, apa tangan lagi, dadanya. Ya. Jika bayi sampai kehilangan kesadaran, dilakukanlah CPR ya. CPR itu jadi diberikan resusitasi jantung apa? Resusitasi jantung paru ya. Itu atau enggak perlu kita lakukan pada bayi yang memang harus dilakukan pada orang dewasa, kita lakukan sambil rujukan gitu ya. Nah, ini untuk anak yang di atas 1 tahun. Kalau tadi kan bayi mah bisa ditopang oleh tangan kita ya, yang kurang dari 1 tahun. Kalau yang di atas 1 tahun pasti kan lebih ya untuk bisa menopang. Nah, jadi lakukan 5 tepukan di punggung situnya, ditepuk ya, untuk memberikan pertolongan pertama pada anak di atas 1 tahun. Duduk atau berdirilah di belakang anak. Letakkan satu lengan secara diagonal di depan dada bayi. Jadi ini depan dada bayi satunya ya. Ini dada bayi. Dari belakangnya baru kita sandar apa? Sandarkan anak pada depan sehingga tersandar pada lengan Anda. Udah sandar tangan baru di belakang kita dengan tumit tangan Anda ini berikan 5 tepukan yang kuat. Jadi jangan dipukul gini ya, bukan, tapi dihentakkan gitu ya. Jika sumbatan tidak keluar, lakukan tekanan dengan perut. Jadi abdominal thrust. Jadi si perutnya digituin, ke belakangin. Jadi kan kita ini misalkan ada anak nih saya misalkan ya, terus sedang jadi di perut sayanya diginikan, tangannya dihentakkan ke dalam. Ya, kalau memang usaha ini tidak berhasil. Lakukan 5 tekanan di perut. Jadi 5 tekan perut juga dikenal sebagai Heimlich maneuver. Bekerja dengan cara mendorong udara keluar paru-paru jadi didorong gitu ya, dalam upaya untuk mengeluarkan sumbatan dari jalur nafas. Ini aman dilakukan pada anak di atas 1 tahun. Ya, untuk melakukan tekanan perut tadi, berdiri, ya berdiri si anaknya, kita juga berdiri, atau di belakang anak, lingkarkan lengan kalian, lengan Anda pada pinggang anak, kemudian kepalkan satu tangan, letakkan yang kuat pada perut anak. Gitu ya, jempol berada dalam kepalan sehingga sedikit ke pusat di daerah jempol. Nah, atau tidak genggam kepala tangan dengan tangan yang satunya dengan tekanan yang cepat ke arah pun begini ya. Itu akan lebih bisa mengeluarkan uh, apa namanya sesuatu yang menyumbat di pernafasannya ketika kita bukan dipukul ya teh tapi ditekan ya. Itu gerakan ini akan mendorong udara dan benda yang tersumbat tersebut akan tertiup keluar
ya dari pernafasannya. Nah, seperti ini ya Teh. Ini menggenggam tangannya di perut gitu ya. Ada yang boleh begini, ada yang boleh menggenggam ya. Ataupun misalkan yang satunya menggenggam, ininya begini. Itu boleh ya. Jadi untuk anak yang lebih kecil, hati-hati untuk tidak menekan tulang dadanya karena akan menyebabkan cedera. Makanya ini bisa berlakunya di atas 1 tahun. Tapi kalau di bawah setahun kan tadi tidak bisa dengan seperti ini. Takutnya nanti paru-parunya bercedera ya. Tetap tangan tetap di atas pusar, ulangi sampai 5 kali. Ya, jadi anaknya suruh berdiri begini, kita tekan posisi tangan yang di dalamnya mengepal, yang tangan luarnya seperti itu tuh bisa. Ya, nanti silahkan kalian belajar dengan antum sendiri atau teman sendiri di kosan, gimana rasanya. Itu seperti ada udara yang keluar gitu ya. Nah, itu kalau memang kalian tersedak. Jadi setidaknya kalian bisa melakukan kegawat daruratan dimanapun jika kalian berada dan membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian ulangi hingga sumbatan itu keluar atau anak itu mulai batuk. Jadi kalau dia mulai batuk berarti udaranya sudah keluar. Jika anak masih tersedak setelah 5 tepukan punggung maupun perut, ulangi lagi yang tadi sehingga benda itu keluar atau anak itu batuk atau anak itu menangis. Kalau anak itu sampai menangis, berarti dia bisa bernafas. Sambil begitu, silakan sambil berjalan ke tempat fasilitas kesehatan yang memang membuka layanan darurat, ya. Tapi jika anak tidak memberi reaksi, nah itu mau tidak mau kita lakukan CPR, ya. Tidak bisa bernafas, kehilangan kesadaran, secepatnya lakukan CPR. Tapi kan kadang-kadang ya ada ibu-ibu yang panik gitu ya, jadi dia hilang. Bagaimana saya harus melakukan aja saya nggak tahu. Misalnya saya aja ibaratnya. Kalau lagi panik kan seperti ini mungkin mungkin akan lupa gitu ya. Tapi pada saat posisi begitu kita usahakan tidak panik, tapi kita tahu bagaimana kita harus melakukan. Oh, ada tepukan di apa, ada dorongan di punggung sama dorongan di perut untuk yang di atas 1 tahun. Kalau untuk tadi yang anak kecil di bawah 1 tahun itu dorongannya pakai jari, ibu jari di dada dan di punggung juga sama. Ya, jadi eh, namun pada anak yang di bawah 1 tahun itu jangan terlalu keras karena akan mencederai dari si paru-parunya sendiri. Ini ada pencegahannya. Jadi ada pencegahan tersedak pada anak itu, dampingi anak ketika makan dan bermain untuk mencegah anak menelan bagian mainan maupun alat rumah tangga. Kemudian biasakan anak untuk duduk tegak ketika makan. Kan teteh-teteh semua bakal jadi seorang ibu ya. Di luar profesi bidan pasti marwah seorang ibunya tetap ada ya. Nanti pada saat jadi seorang ibu tetap kita harus tahu bahwa pastikan anak makan dengan tenang tidak terburu-buru. Biasanya kan ada anak-anak yang tersedak tuh sambil main game, sambil bercanda gitu ya. Makanannya buru-buru gitu, nggak dikunyah langsung mentelan aja. Nah, itu juga salah satu penyebab bisa terjadinya tersedak pada anak ya. Kemudian hindari anak makan sambil berjalan di dalam kendaraan ataupun sambil bermain. Itu tuh hanya benda asing, tapi minum pun bisa tersedak. Dengan ASI pun bisa tersedak ya. Gitu, jadi tetap hati-hati. Terus potong makanan dalam potongan kecil, buang biji buahnya. Kemudian kalau memang masih ya di bawah 1 tahun kita harus bisa melembutkan teksturnya. Kecuali dia sudah ada gigi, dia bisa mengunyah, itu lain hal ya. Kemudian tawari anak untuk minum ketika makan, tetapi hindari memberikan minum ketika anaknya mulutnya penuh. Karena takutnya pada ketika anak mulutnya penuh, terus dia minum, dia malah menelan. Sehingga makanan yang sebesar apapun dia tertelan, akhirnya malah tersedak. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Nah, itu mungkin untuk yang tersedak. Baik, sampai sini. Sebelum kita lanjutkan ke satu materi lagi, ada yang mau ditanyakan? Untuk tersedak, ada yang pernah mengalami atau yang pernah melihat? Selain tadi saya kan? Ya, jadi sekarang harapannya teteh-teteh sudah paham ya apa yang harus dilakukan jika anak ada yang tersedak. Misalkan teteh lagi makan di mana gitu ya, melihat ada anak yang tersedak, jangan diam, bantu ya. Walaupun kita bukan saudaranya, tapi kalau kita aware sama sekitar, bantu apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke, saya anggap kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham bagaimana membedakan
posisi tindakan apa yang harus dilakukan jika ada anak yang kurang 1 tahun tersedak dan anak yang lebih dari 1 tahun tersedak. Ya, oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi terakhir itu adalah tentang kejang demam. Ada yang pernah mengalami kejang pada saat demam? Atau adiknya atau saudaranya ada yang pernah melihat kejang demam? Nanti kalian akan PLK di rumah sakit. Mungkin kalau di IGD akan melihat ada beberapa anak yang mungkin demamnya 39, 40, tapi dia disertai dengan kejang. Kejang itu tidak harus begitu-begitu, tidak. Tapi dengan kedipan mata terus juga itu kita sebut dengan kejang. Atau dia cuman tangannya gitu-gitu aja kita bisa sebut dengan kejang. Tidak harus dengan semua raganya dia kejang-kejang kayak di TV-TV, tidak. Ya, jadi kejang itu berbagai macam. Eh, Kejang ini di di bayi ataupun di balita itu masuk ke dalam kegawat daruratan. Kan kadang-kadang takutnya kalau kejang itu apa namanya mulutnya ya yang akan menghambat pernafasan sehingga tertilap ke belakang itu kan bisa saja terjadi. Nah, itu yang memang harus perlu tindakan segera. Nah, kalau itu kejang, kalau kejang demam, nah ini ada gangguan kejang paling sering pada anak. Yang tadi saya bilang ada anak yang 39 nggak kuat aja bisa bisa langsung kejang gitu ya. Namun ada beberapa yang memang berhenti dalam waktu 5 menit, tapi ada juga dalam 10 menit nggak berhenti. Nah, jika kejang tidak berhenti dalam waktu 5 menit, ya itu harus diterapi segera. Kalau dia ada yang kejang berarti ada sesuatu di kepalanya, di otaknya ya. Kalau kejang yang selama lebih dari 5 menit, lebih dari 10 menit, itu udah lebih sukar diatasi. Ya. Nah, kalau lebih dari 30 menit, itu lebih disebabkan salah satunya dengan adanya beberapa kematian sel saraf di kepalanya. Ini definisinya kalau kita mau melihat dari definisi. Kalau kita melihat dari definisi, bangkitan kejang pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami demam. Nah, itu kalau misalnya ada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami demam, biasanya itu ada kejut-kejut di badannya, itu kita sebut dengan demam. Ya, itu salah satunya dikarenakan adanya gangguan di intrakranial ya. Kemudian kejang ini terjadi ada yang beberapa karena demam, bukan karena gangguan elektrolit atau metabolit. Tapi bila ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka kita sebut dengan kejang demam. Jadi kalau kan bila ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka tidak disebut dengan sebagai kejang demam. Jadi kalau kita dengan kejang saja, ya kejang saja. Tapi kalau kejang dengan demam, ya kita sebutnya dengan kejang demam. Ya, anak usia 1 sampai 6 bulan ini masih dapat mengalami kejang demam, namun jarang terjadi. Jadi pikirkan lagi kemungkinan lain, terutama jika ada infeksi sistem susunan saraf pusat. Ya, nah sistem saraf pusat inilah yang salah satu apa bisa mengalami kejang pada anak. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 1 bulan, namanya bukan kejang demam, namanya adalah kejang neonatus karena dia masih kurang dari 1 bulan. Ini faktor demamnya. Dari mana sih Bu? Gitu ya. Kalau demam itu bisa menyebabkan kejang, ini ada beberapa faktornya. Karena salah satunya adalah cepatnya peningkatan suhu tubuh. Jadi ketika dia meningkat suhu tubuh sampai 40 nggak turun-turun gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan dengan kejang demam. Kemudian kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan kejang demam panas yang seperti apa? Misalkan adanya infeksi saluran pernapasan, dia batuk, pilek nggak sembuh-sembuh, ya udah 3 hari terus terus aja. Kemudian pada 7 harinya demamnya terus naik sampai 40, itu salah satunya bisa menyebabkan kejang demam. Atau infeksi saluran pencernaan, dia diare gitu ya, nggak sembuh-sembuh sehingga ada demam. Nah, bisa juga karena dehidrasi itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kejang demam. Namun dari beberapa penelitian, 75% anak dengan demam itu jika suhunya lebih dari sama dengan 39 derajat Celcius.
Malah banyaknya bukan yang lebih dari 40, lebih banyaknya dari 39 derajat Celcius itu dari beberapa jurnal yang sudah meneliti tentang kejang demam. Gitu ya. Jadi sampai banyaknya adalah, makanya kalau kita udah demam lebih dari 39 derajat Celcius itu kita udah ngeliatin gerakan mata, bola mata, gerakan tangan cuman gitu juga kan udah disebut serangan kejang ya. Kejut-kejutan. Nah, ini. Faktor umurnya kapan sih bisa sering terjadi? Umumnya kejang demam ini pada umur 6 bulan sampai 5 tahun kan. Biasanya dia mengalami kejang demam itu banyak atau sering di setahun, 2 tahun gitu ya. Nah, 8%, 85% itu biasanya terjadi kurang dari 4 tahun. Jadi eh, kalau dia sebelum 5 sampai 6 bulan berarti belum 1 tahun gitu ya. Itu mungkin ada infeksi di sistem saraf pusat. Nah, itu yang harus diperiksa. Biasanya kita periksa EEG, ya diperiksa EEG itu ditempelin melihat dari mana dia demam, dari mana dia kejangnya, gitu ya. Nah, itu adalah dari faktor umur. Kita lihat dari faktor gen, gitu ya. Ternyata gen ini juga salah satunya berperan penting terhadap kejang demam. Nah, dari beberapa referensi, beberapa jurnal bahwa menyatakan kejang demam itu pada keluarga dia menyumbang 7,5%. Jadi kalau misalkan nih kakaknya suka kejang demam, terus dia ibunya juga dulu waktu kecil suka kejang demam, mungkin dari 7,5%-nya dia anaknya bisa kejang demam. Jadi resiko kejang demam pada saudara itu 2 sampai 3 kali lebih dari penduduk yang resikonya lebih tinggi dibandingkan sama saudaranya yang belum punya riwayat dengan kejang demam. Ya, jadi resiko selanjutnya pada turun tangan satu anak itu peningkatan sampai 10%. Lumayan lah ya, berarti ada gitu, ada faktor gennya sampai 7,5% sampai 10% bisa menyumbang. Kemudian penurunan gen kejang demam itu dapat dominan, memang selalu ada, resesif gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Jadi peranan faktor gen sehubungan dengan mutasi reseptor GABA itu salah satu eh, apa mutasi-mutasi gen yang mungkin juga berperan terhadap kejang demam. Nanti coba silahkan ditanyakan kepada orang tuanya ya, apakah ada yang suka kejang demam nggak nih di keluarga gitu ya. Itu takutnya kita malah menyumbang 10%-nya. Nah, ini mungkin beberapa pathway-nya kenapa dia bisa kejang. Salah satunya mungkin ini kan ada gangguan keseimbangan di ion-ion dalam tubuh. Terus setelah itu dia adanya depolarisasi, kemudian adanya pelepasan neurotransmitter di ujung akson-akson ini. Ya, di sini banyak neurotransmitter di kepala kita, di belakang kepala kita. Ada ujung-ujung akson itu seperti saraf-sarafnya ya, saraf-saraf kayak kalau kita tuh rumput yang punya serabut akar, nah seperti itu ya. Jadi sehingga dia akan mengeksitasi gitu ya. Jadi mengeksitasi sehingga menutup si sinap-sinap tadi gitu ya sehingga terjadilah kejang. Itu hati-hati dengan kejang demam. Gambaran klinisnya adalah semua kejang demam itu bentuknya tonik-klonik. Ya, tonik-klonik itu yang memang tek-tek tek-tek gitu ya, itu kejang demam. Tidak ada mioklonik, spasma atau absens. Nah, klasifikasi kejang demam itu yang sederhana itu 96,9%. Ternyata banyak klasifikasi kejang demam yang memang sederhana, sampai hampir 96,9% dibandingkan yang kompleks. Nah, ini mungkinnya ada perbedaannya, nanti dilihat kalau ada adik, saudara gitu ya, atau tetangga ingin diliatin, ini anak saya udah 3 hari demam 39 nggak turun-turun pengen diliatin teh. Kalian bedakan. Kalau kejang itu seperti apa? Tidak dapat diprovokasi. Timbulnya kapan saja, di mana aja. Terus dengan tahanannya, apa tahanan itu ya, pada kejang umum, anak itu kadang-kadang nggak sadar. Tapi ada juga serangan yang menyerupai kejang. Nah, itu mah kalau dapat diprovokasi itu sebetulnya dapat di apa maksudnya dirangsang tiba-tiba kejang. Nah, itu dapat diprovokasi namanya. Kemudian timbul pada kondisi tertentu, misal tadi berdirinya lama, kepanasan. Nah, itu adalah beberapa kondisi tertentu yang bisa menyebabkan kejang ya. Ini kita sebut dan kejang demam sederhana. Apa sih kejang demam sederhana?
Kalau yang sederhana itu dia kejangnya singkat, kurang dari 15 menit. Kejang umum atau kedua belah tubuhnya dan serangan kejangnya satu kali dalam waktu 24 jam. Jadi nggak sering. Di dalam 24 jam itu biasanya cuma satu kali saja. Itu pun kurang dari 10 menit biasanya. Itu disebut dengan kejang demam sederhana. Dan itu rata-rata yang timbul sampai 80% anak mengalami kejang demam. Tapi untuk kejang demam yang sederhana gitu ya. Jadi dia nggak terlalu sering untuk adanya kejang. Namun kalau kita observasi dalam waktu 24 jam mungkin gitu ya, kejangnya itu hanya sekali. Ya. Dan pada yang pada yang kejang demam sederhana ini dipastikan tidak adanya kelainan neurologi pasca kejang karena dia memang tidak lama ya, kurang dari 5 menit biasanya. Itu ya untuk yang kejang demam sederhana. Tapi ada juga yang kejang lebih dari 10 menit gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini kejang demam yang kompleks. Jadi kejangnya itu lama, lebih dari 10 sampai 15 menit. Kadang-kadang di vokal di daerah tertentu misalnya daerah mata gitu kedip-kedip atau tangan gitu-gitu aja atau sebelah tubuhnya yang mengalami kejang. Itu namanya kejang demam kompleks. Nah, kejang lamanya ini lebih dari 15 menit dan kadang berulang sampai 2 kali. Lebih dari 2 kali malah. Beda dengan yang sederhana, sederhana itu dalam waktu 24 jam mungkin hanya sekali. Tapi kalau demam kompleks itu bisa berulang. Ya, ataupun bisa juga sampai anaknya tidak sadar. Ya, dan kejadian kejang berulang ini terjadi sampai 16% anak kejang demam. Ya, dan kalau kita lihat karena dia lebih dari 15 menit dan lebih lama, biasanya kita akan melihat adanya kelainan neurologis pasca kejang. Ya, nah itu yang harus kita lihat. Kemudian ada lagi nih namanya tadi kejang sederhana, kejang demam sederhana, kejang demam, dan kejang demam plus. Nah, biasanya kejang demam plus ini terjadinya lebih dari 6 tahun. Nah, kejang demam yang disertai dengan episode kejang tanpa demam ini biasa tiba-tiba ujuk-ujuk kejang aja, tapi nggak ada demam 3-9 gitu ya. Nah, ini biasanya karena ada organ yang tidak maksimal dalam tubuhnya. Salah satunya adalah adanya mutasi natrium dan GABA. Ya, itu bisa menyebabkan. Ini diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya adalah keluhannya biasa muncul selain tadi kita juga melihat anak itu merasa menggigil waktunya demam. Jadi sebelum demam dia udah menggigil, terus ada demam, sinkop itu kelelahan, ya. Ensefalopati akut, sindrom hemolitik uremia, jadi kurang air kencingnya gitu ya. Dan mungkin juga diagnosis bandingnya ada epilepsi gitu ya. Kita ingin tahu dia ini kejang tuh karena apa? Apakah karena sinkop, apakah karena menggigil, apakah karena epilepsi gitu ya. Nah, itu harus kita pahami diagnosis bandingnya apa. Ketika diagnosis banding yang tadi kita dapatkan dan mau kita kuatkan, otomatis kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Ini enggak rutin dilakukan, ya. Biasanya kita lakukannya bukan dengan darah, tapi kita meriksa cairan cerebrospinalnya melalui lumbar fungsi di belakang, ya. Itu dimasukkan si jarum kecil dimasukkan untuk mengambil cairan di cerebrospinalnya, gitu ya. Dikhawatirkan kalau kejang demam gitu ya berulang, takutnya ada infeksi sistem saraf pusat SSP-nya ya. Itu khawatirnya seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang kalau misalkan dia suka kejang demam biasanya diperiksa EEG. Kan kalau EKG mah di sini ya, pernah lihat ya EKG ditempel di apa? Di kanan, di kiri gitu ya. Nah, kalau EEG ditempelnya di kepala, di sini gitu ya, untuk melihat kejang demam atau kecuali kejang bersifat vokal ya. Kalau EEG itu biasanya dilakukan kejang pada vokal untuk menentukan fokus kejang di otaknya di bagian mana gitu. Nah, kalau memang hasil pemeriksaan EEG-nya tidak baik, itu biasanya kita dengan menanyakan riwayat kesehatannya kepada ibu pasti dengan riwayat sering kejang. Biasanya ada salah satunya adalah EEG-nya abnormal, ya. Jadi kejadian abnormalitas proksimal pada EEG ini dia resikonya 5 kali terjadinya epilepsi, gitu ya. Jadi mungkin dia bisa terjadi beberapa kali epilepsi kalau kita menemukan keganjalan pada hasil EEG-nya.
Kemudian selain EEG, kita ada namanya pencitraan. Jadi kalau kita melihat, kita dimasukkan ke dalam tabung sambil tidur, salah satunya untuk melihat CT scan atau MRI kepalanya. Jadi MRI itu lebih tinggi dibandingkan CT scan gitu ya. Jadi lebih lebih terlihat lah dari beberapa selnya. Namun memang perlu kita lakukan ya. Jadi memang harus ada indikasi terkait untuk pemeriksaan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ada anak kejang? Yang pasti adalah miringkan anak dan bersihkan jalan nafas. Karena apa? Takutnya si lidah ini ketilap ke belakang. Jadi akhirnya dia nggak bisa bernafas karena menyumbat jalan nafas. Jadi usahakan miringkan anaknya, ya. Bersihkan jalan nafasnya. Biasanya pakai tong spatol, teh. Tapi kan kalau di rumah belum tentu punya tong spatol ya. Pakai apa? Sendok, ujung sendok aja, ya. Tapi intinya jangan memasukkan apapun ke dalam mulut, ya. Cuman dimiringkan saja, kemudian dibersihkan jalan nafasnya pakai kasa. Kemudian jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Kalau dulu kan masukin tong spatol, masukin ujung apa namanya, ujung sendok. Intinya adalah ketika dia miring, bersihkan jalan nafas, kita harus perhatikan ABC-nya, airway-nya, breathing-nya, circulation-nya, ya sebelum ataupun sesudah tindakan. Nah, jika belum terpasang akses vena atau infus, itu biasanya dikasih diazepam rektal, jadi yang dimasukin ke anus teh. Jadi kalau memang ada anak kecil, ibunya suka bilang gini, udah dikasih apa Bu? Ini tadi anaknya demam berapa kali, kejang berapa kali, udah 2 kali kejang Bu, tapi saya sudah masukin itu obat ke dalam anus. Oh, berarti dia sudah berikan diazepam lewat suppositoria, gitu ya. Itu biasanya diazepam rektal itu 10 miligram. Nah, jika berat badannya lebih dari 12 kilo, maksimalnya 2 kali dengan pemberiannya jaraknya 5 menit. Tapi kalau misalkan udah kepasang infusan, ya berarti nggak dipasang suppositoria, nggak dikasih lewat suppositoria, tapi diberikannya diazepamnya 0,2 sampai 0,5 ya dengan kecepatannya 2 miligram per menit. Jadi harus pelan-pelan masuk obatnya. Jangan terlalu cepat ya. Namun ternyata kalau belum teratasi dia udah dimasukin diazepam tapi masih ada kejang gitu ya. Nah, dikasih obat lagi, penitoin. Tapi ini kita kan Bu Bidan nggak bisa ya Teh ya. Namanya Bu Bidan kan nggak boleh melakukan pengobatan. Nah, paling-paling ini semua dilakukan di rumah sakit sesuai dengan advis dokter. Gitu ya. Walaupun kalian nantinya mau kerja di TPMD, tapi kalau ternyata Allah menentuin kalian kerja di rumah sakit harus tahu ya untuk eh, dosisnya, kapan kita diberikannya, gitu, obatnya apa, gitu ya. Kemudian sambil dirujuk. Ini biasanya yang kita lakukan adalah berat badan, dilihat berat badannya. Kalau 5 sampai 7 kilo itu dikasih injeksinya 0,4 sampai 0,5 mili. Atau biasanya diazepam rektal yang 5 miligram. Dimasukin aja suppositoria semuanya. Gitu ya. Nah, ketika kita melihat ada anak yang kejang, kita tetap harus periksa gula darahnya ya. Itu memang tata laksana supaya si gula darah pun dia tidak ikut turun ya. Nah, mencegah agar anak gula darah tidak turun dengan tadi kejang, jika anaknya masih bisa menyusui silakan disusui tapi harus hati-hati takutnya tadi tersedak ujuk-ujuk lagi nyusui ternyata kejang, nah, takutnya tersedak dia tidak menelan gitu ya. Terus jika anak tidak bisa menyusu tapi masih bisa menelan, itu dikasih ASI perannya 30 sampai 50. Jangan terlalu banyak juga ya dikarenakan takutnya tersedak. Nah, jika anak tidak bisa menelan ya mau nggak mau kita sambil dilakukan rujukan ya. Jika ada anak gizi buruk dengan hipoglikemi, nah itu didahului dulu gitu ya. Apa namanya? Untuk penanganan hipoglikeminya. Jadi bila tidak ada fasilitas pemeriksaan gula darah, setiap anak gizi buruk dianggap mengalami hipoglikemi. Jadi ada juga anak yang badannya besar tapi dia hiperglikemi, ada juga anak yang memang dia kurus ternyata dia hipoglikemi. Nah, biasanya yang hipoglikemi itu lebih sering pingsan gitu ya.
Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Jika sadar, gitu ya, kasih glukosa 10%. Awas, yang warna apa plebetnya? Warna hijau. Kan glukosa itu ada yang 5%, ada yang 10%. Hati-hati dalam mengambil glukosa. Neng, itu kasih cairan, bawain cairan larutan glukosa. Hati-hati baca dulu. Kalau dia butuhnya 10%, ambil yang 10%. Kalau dia butuhnya yang apa? 5%, kasih yang 5%. Itu harus hati-hati ya. Jadi untuk yang misalkan yang sadar tapi tidak lemas, tidak letargi, itu dikasih 10%. Ya, 10% sebanyak 50 mili ya. Cuma ini bisa ada larutan gula pasir ya. Nanti mungkin ada obat-obatan bukan larutan gula pasir aja ya. Kemudian ini apa, menangani kejang dengan obat anti kejang. Nanti kita akan teteh lihat dari buku NTBS ya. Ini ada lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Pemberian fenobarbital untuk yang kurang dari 1 bulan. Untuk yang lebih dari 1 bulan kita kasihnya diazepam. Ya, bisa dikasih suppositoria. Kalau untuk yang lebih dari 1 bulan, kalau yang kurang dari 1 bulan kita bisa dengan pemberian secara IV atau IM. Ya, ada phenytoin, itu dosis yang berbeda. Ada diazepam dan ada phenobarbital. Itu adalah obat-obatan kejang. Jangan sampai nggak tahu ya. Apa obat-obatan kejang? Ada phenytoin, ada diazepam, ada phenobarbital. Ya. Nah, ini pada saat kita nanti mau merujuk pasien, yang harus kita lakukan adalah tindak lanjutnya memperhatikan resusitasi. Ya, resusitasi kita punya ABCDE. Ada airway atau bebaskan jalan nafas. Kalau memang bebaskan jalan nafas itu bisa dari posisi, ya, atau bisa juga dengan suction. Kemudian ada breathing. Nah, breathing ini kita kasih O2, ya, 100% oksigen. Ada circulation, dimonitor nadinya, tekanan darahnya, sama EKG-nya. Tapi EKG biasanya pada awal masuk saja diobservasi, tapi sejauhnya adalah di monitornya udah ada EKG-nya. Itu bisa terlihat ya. Kemudian cek gula darah. Jika terlihat ada hipoglikemi, langsung kita berikan cairan glukosa atau dextrose 10%. Ya. Tapi kalau perlu nih, apa yang harus kita lakukan ya? Periksa kultur darah, periksa AGD-nya, terus bagaimana dengan toksikologinya gitu, kortisolnya, insulinnya itu harus dilihat. Nah, ini ya untuk pemberantasan kejangnya dengan pemberian kita diazepam dulu. Yang 5 sampai 10 kg itu kurang lebih 5 miligram lebih dari 10 kilo 10 miligram. Jadi nanti kalau bertemu dengan pasien yang mengalami kejang, dilihat dulu yang untuk diazepam rektalnya itu berapa miligram. Kalau ini saya di SOP-nya bahwasanya kalau lebih dari 10 kg kita kasih 10 miligram. Ya, ini ada kejang berhenti, nanti tergantung dari etiologi itu tetap pemberiannya diazepam secara IV atau IM atau secara rektal. Ya, ini algoritmenya yang kejang akut. Jadi kalau memang ini sebelum masuk rumah sakit ada pre-hospital, dia kasih dulu nih diazepamnya 5 sampai 10 miligram. Karena dia misalkan sudah 2 kali kejang dengan jaraknya 5 menit. Nah, itu kita kasih pre-hospitalnya dulu sebelum kita rujuk, kasih dulu diazepam ya. Baik secara IV atau secara rektal. Kemudian kita lakukan rujukan. Ketika dirujuk, kita ke rumah sakit, kita perhatikan ABC-nya, airway, breathing, dan circulation. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Diazepamnya dimasukkan kembali. Cuman di sini ada midazolam. Midazolam itu untuk menurunkan kalau ya kayak kayak obat apa sih, kayak obat kayak diazepam juga. Jadi diazepam, midazolam itu beberapa seperangkat alat-alat obat-obat penenang ya. Nah, ini jadi bisa dimasukkan rektal 1 kali sebelum, dan di hospital boleh rektal juga 1 kali. Jadi bisa 2 kali. Apa yang harus kita pantau? Tanda vital, EKG, gula darah, kemudian serumnya kayak gimana, analisa gas darahnya bagaimana, koreksi kelainannya, dan pulse oximetrinya seperti apa. Itu monitornya yang harus kita monitor. Nah, ini tindakannya. Ini kalau kita masuk ICU pasiennya ya. Ini ada obat-obatannya pun bukan kita yang memberikan obat-obatan, tapi kita perlu tahu obat-obatannya apa.
oh ada fenobarbital, ada midazolam gitu ya. Karena itu biasanya akan ditangani oleh langsung dengan perawat-perawat ICU. Nah ini ya, midazolam itu dosisnya sampai maksimal masih kejang. Jadi dikasih itu dibolus di dalam infusan ya. Jadi hati-hati. Kalau kita memasukkan per IV dengan tanpa pengeceran, ada rektal, infrasius kecepatan pemberian venanya, jangan cepat-cepat. Takutnya ada pasien yang shock ketika kalian masukin obatnya langsung set. Nah, itu takutnya pasiennya shock. Tapi kalau memang di sini suruhnya adalah kecepatan maksimumnya pemberian 2 kali atau jangan terlalu lama ya, 1 sampai 2 mg per menit, pelan-pelan masukin nih. Jangan langsung berat dimasukin disuntikin semua itu juga bahaya ya. Nah, bagaimana Bu? Apa bedanya IV sama rektal? Rektal itu sama efektifnya dengan intravena asalkan benar cara pemberiannya ya. Kalau IV mah di lengannya, kalau rektal itu ke anusnya. Sebagian besar kejang berhenti dalam waktu 3 menit setelah pemberian. Kemudian efek samping timbul jika pemberian IV-nya terlalu cepat. Jadi benar-benar kalau kita menyuntikan itu jangan terlalu cepat ya. Perhatikan tadi ada apne, perhatikan takutnya ada henti nafas. Kalau kita memberikan obat ini secara cepat gitu ya. Kalau perlu satu strip 1 menit, 1 menit. Jadi mungkin bisa sampai 20 menit gitu memberikannya ya. Karena harus pelan-pelan. Nah ini kalau kita mungkin pemberian diazepam rektalnya. Jadi ada yang bentuknya lurus begitu, Teh. Ada juga yang bentuknya kayak peluru. Jadi jangan kaget nanti. Ya. Jadi diazepam itu ada yang lurus ini, nanti si lurusan ininya tinggal dimasukin ke anus, atau ada juga dalam bentuk supositoria, ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja obatnya, ya, ke dalam anusnya, kemudian didekap dulu si pantatnya, biar si obatnya nggak keluar, ya. Nah, ini progresisnya bagaimana dengan pemberian obat seperti tadi? Ternyata secara umum progresisnya sangat baik. Jadi perkembangan mental dan neurologisnya tetap normal jika tadi penanganan pemberian MGOSFM, pemberian apa tidak terlambat. Ya, kalau dia pemberiannya terlambat, ya itu yang bahaya. Nah, apalagi juga akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan neurologis tetap normal. Kelainan neurologis dapat terjadi pada kasus kejang demam lama atau berulang baik umum maupun vokal. Jadi kemarin juga saya bertemu dengan satu anak yang dia mengalami sering kejang demam tapi diabaikan oleh ibunya. Akhirnya ada apa? Akhirnya anaknya mengalami kelainan neurologis. Kalau udah kelainan neurologis kan dia harus di fisioterapi, harus di terapis gitu ya. Nah itu juga makanya kita juga harus aware sama ibu-ibu bahwa jika menemukan kejang demam itu jangan diremehkan ya, itu harus dibawa ke tempat fasilitas kesehatan. Jika misalkan di puskesmas tidak ada, berarti minta rujukan untuk ke rumah sakit ya supaya kejang demamnya bisa diselesaikan. Ini resiko eh, berulangnya kejang demam pada saat usia 1 tahun, ya kalau memang usia 1 tahun itu masih sensitif sehingga masih ada yang kejang masih sering berulang ya. Terus kalau misalkan apa namanya hmm, ada yang dengan suhunya kurang dari 39 gitu. Ada juga dengan riwayat dengan tadi ya riwayat keluarga yang kejang demam. Terus juga misalkan adanya interval waktu yang singkat antara kejang demam awal, awitan demam atau pertama kali demam dengan terjadinya kejang. Itu bisa juga terjadi ya resiko berulangnya. Dan kalau misalkan kejang demam itu pertama merupakan kejang demam yang kompleks disebutnya. Jadi hati-hati ya. Nah, apa sih resiko yang bisa terjadi? Resiko yang bisa terjadi dengan kejang demam itu salah satunya dengan epilepsi, ya.
Jadi itu biasanya terjadinya pada kejang demam yang kompleks gitu. Jadi jika sebelum kejang demam pertama terdapat kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas, terus riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandungnya, misalkan nih kakaknya epilepsi, nah khawatirnya kalau dia ada kejang demam, dia juga akan mengalami epilepsi yang sama. Terus kejang demam yang sederhana ini berulang 4 episode atau lebih dalam setahun. Jadi dia berulang dalam setahun itu dia bisa 2 atau 4 kali dia mengalami kejang demam. Ya itu harus diperhatikan. Bagaimana nih pencegahannya dengan kejang demam gitu ya? Diperlukan oleh karena menakutkan orang yang menyaksikan. Jadi sebetulnya kan kadang-kadang ada anak yang tiba-tiba lagi makan kejang. Nah itu kan membuat orang-orang di sekitarnya juga panik gitu ya. Terus selain itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada otak jika dibiarkan gitu ya. Atau sampai juga dapat menurunkan IQ-nya. Nanti tipe tiga pencegahannya itu bisa nanti diobati biasanya dengan dokter ahli syaraf ya. Nah ini bagaimana pencegahannya di rumah jika dia pernah mengalami kejang demam, kita harus tahu nih demam dini, ini anak malam ini demam misalkan ya lebih dari 37. Nah, itu jangan dibiarkan, udah bisa langsung dikasih obat penurun panas. Dan jika misalkan dalam waktu 4 jam dia tidak turun setelah pemberian paracetamol atau Sanmol, itu bisa diberikan per 4 jam sekali atau per 6 jam sekali. Ya, tapi kalau misalkan dengan paracetamol dia tidak mempan, kita bisa dengan pemberian ibuprofen. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak kuat dengan ibuprofen, ada yang kuat. Kayak anak saya aja kalau dikasih ibuprofen dia biru semua. Semua badannya dia membiru. Jadi dia nggak kuat dengan ibuprofen. Jadi hati-hati. Kalau memang dengan dosis rendah aja dengan paracetamol, ya paracetamol saja. Tapi kalau memang ibu itu, bu paracetamolnya nggak mempan gitu ya. Nah, boleh dikasih ibuprofen silahkan. Ya, tapi dengan syarat 5 sampai 10 miligram per kilogram berat badan. Itu bisa 3 sampai 4 kali per hari. Tapi kalau memang dia dengan udah ada sering kejang demam di rumahnya, jangan lupa kita ingatkan ibu untuk selalu menyimpan diazepam, baik yang rektal maupun yang oral. Tapi kan takutnya kalau yang oral khawatir dia tersedak, ya. Lagi kejang dikasih lewat oral kan takutnya tersedak. Itu akan lebih aman kalau kita lewat rektal, gitu ya. Nah ini nanti apa? Ini pencegahan di rumah. Kita lihat kejangnya berapa lama, gitu ya. Nanti kita bisa lihat apakah anak ini punya kelainan neurologis atau tidak. Ya, jadi simpulannya adalah bahwa peran tenaga kesehatan ini penting untuk mencegah kejang menjadi status epileptikus. Jadi kalau supaya untuk tidak terjadi epilepsi ya kita harus bisa mengatasi demam jangan sampai dia kejang demam, ya. Jadi tentukan gejala yang tampak kejang atau bukan. Kemudian juga pemberian obat-obatan anti kejang yang pertama harus bisa dipersiapkan di rumah ada diazepam, ada phenytoin, ada phenobarbital. Lebih amannya kalau kita dengan suppositoria atau dengan tadi yang bentuknya ujungnya panjang. Bisa dimasukkan dibandingkan kalau kita dalam keadaan diminum, anaknya kejang, terus kita kasih minum nanti tersedak. Ya. Kemudian tata laksana terhadap penyebab dan terapi suportifnya sangat menentukan untuk mencegah komplikasi kejang di kemudian hari. Jadi, kalaupun memang nanti menemukan seperti ini, kalian bisa langsung berikan edukasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam kepada dokter spesialis ahli saraf biasanya, ahli saraf anak. Nah, kemudian ini ajarkan orang tua cara menggunakan diazepam rektal yang benar. Jangan udah dimasukin, udah aja. Jangan masukin dulu, sudah dimasukkan obatnya dipencet masuk, baru terus dikempit si pantatnya. Takutnya obatnya keluar lagi. Jadi kempit dulu, pastikan dia sudah terserap, baru kita buka. Ya. Jadi bekali orang tua diazepam rektal untuk persediaan di rumah agar jika anak kejang di rumah orang tua bisa mengatasi kejangnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Itu mungkin materi kegawat daruratan pada bayi. Salah satunya tadi ada yang tersedak, yang di usia kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun, dan ada barusan kejang demam. Ya, bagaimana kita untuk bisa menghindari supaya tidak kejang? Berarti pada saat demam udah kita langsung tembak dengan paracetamol. Paracetamol bisa diberikan 4 sampai 6 kali. Misalkan ini udah 4 jam masih naik, masih manteng 39 nggak turun, silahkan berikan lagi.
Ya, berikan lagi. Jadi boleh per 4 jam. Jadi tidak harus 6 jam sekali. Gitu. Untuk mencegah terjadinya epilepsi jika kita bisa menangani kasus demam pada anak dengan kejang. Jadi jangan sampai kejadian kejang berulang dalam 1 tahun aja udah 5 kali kejang. Nah, itu kita harus melakukan kolaborasi nantinya dengan dokter anak, gitu ya. Ya, itu mungkin eh, materi tentang kegawat-gawatan pediatrik, khususnya adalah untuk kesedak dan kejang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini masuk semua kah? 36 orang. So, silakan. Kalau yang mau ditanyakan, silakan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Gimana jelas? Iya. Cukup ya? Oke. Oh, cukup. Yang moga-moga ini bermanfaat buat kalian. Nanti PPT-nya saya kasih ke kalian. Untuk tindakan latihan yang tersedak itu kayaknya kita harus pakai Phantom ya nanti di lab. Sehingga kita tahu mana yang kita dorong, mana yang kita tekan, bagian di dada sternum maupun di daerah umbilikal untuk yang dewasa. Sehingga jangan sampai nanti kalian berkehendak untuk membantu anaknya tersedak tapi salah posisi malah mencederai anak itu juga kan bahaya. Jadi lebih baik nanti latihan di kampus dengan boleh ataupun bisa dengan kalian sendiri di kosan kalian pegang saling memegang di belakang perutnya untuk menekan perutnya ke dalam sehingga dia akan ada tekanan udara yang akan keluar. Ataupun nanti mungkin kalau ada yang sedang seperti biji atau apa dia akan keluar. Itu ya dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu kita tutup saja. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.